Halo semua, selamat datang kembali di Irwin Pratama Channel. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawa kalian semua dalam perjalanan nostalgia ke masa lalu dengan judul video ulasan iPhone 6 di era modern. Meskipun sudah beberapa tahun berlalu sejak peluncurannya, apakah iPhone 6 masih punya tempat di hati penggemar teknologi? Mari kita temukan jawabannya. Dalam dunia teknologi yang terus berkembang cepat, iPhone 6 adalah salah satu perangkat yang telah menyentuh hati banyak orang dengan desainnya yang ikonik dan fitur-fiturnya yang revolusioner pada zamannya. Namun, dengan kemajuan teknologi yang pesat seperti sekarang, pertanyaannya adalah apakah iPhone 6 masih bisa bersaing di era modern seperti sekarang ini? Well, kita akan bahas satu persatu dari mulai yang pertama yaitu dari sisi desainnya. iPhone 6 menampilkan bodi aluminium yang ramping dan elegan dengan layar Retina display 4,7 inch yang memukau. Meskipun ada tren layar yang lebih besar dan bezel yang lebih tipis di era sekarang, namun desain iPhone ini tuh termasuk desain yang paling menginfluence banyak handphone di zamannya. Contohnya seperti Oppo, Vivo, ini semua desainnya mirip-mirip kayak iPhone yang kita lihat sekarang ini. Dan selanjutnya, kita akan coba cek dari sisi performance. Nah, bagaimanakah performance-nya di tahun 2024 khususnya? Meskipun iPhone 6 mungkin tidak setajam atau tidak secepat ponsel terbaru seperti di era sekarang, namun kenyataannya iPhone 6 masih mampu menjalankan sebagian besar aplikasi dan tugas sehari-hari dengan cukup lancar. Namun pengguna perlu menyadari bahwa dalam hal performa, iPhone 6 ini memang tidak dapat bersaing dengan kecepatan dan kekuatan ponsel terbaru di era sekarang khususnya. Untuk iPhone yang saat ini sedang gue gunakan adalah iPhone 6 X garansi iBox, yang dimana video unboxingnya bisa kalian tonton di video gue yang lain. Jadi silakan dicek, jangan lupa di subscribe untuk updatean video-video terbaru di channel ini. Untuk iOS masih di iOS 12.5.7 karena memang itu adalah updatean iOS terakhir untuk iPhone 6. Jadi iPhone 6 tidak akan mendapatkan iOS terbaru bahkan di iOS 13 dan ke atasnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk memori yang sedang gue gunakan saat ini adalah iPhone 6 dengan kapasitas memori 32 GB. Dan mungkin di sini kalian akan bertanya-tanya ya, kenapa iPhone 6 gue bisa menginstal beberapa aplikasi yang seharusnya aplikasi ini tuh hanya bisa berjalan di iOS 15 ke atas. Contohnya yaitu di sini ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube dan sebagainya. Mungkin di video kali ini juga gue akan sedikit kasih tahu trik ya, gimana caranya gue bisa nginstal aplikasi-aplikasi tersebut di iPhone 6 ini. Nah, di sini gue mau coba kasih lihat kalian benchmark ya dari iPhone 6 ini dengan menggunakan aplikasi Geekbench 6. Namun sayangnya untuk Geekbench 6 pun dia membutuhkan require iOS 15 minimum ya atau yang terbaru. Jadi ketika di sini gue coba cek untuk mendownloadnya, ternyata ada notifikasi this application require iOS 15 or later. Artinya gue nggak bisa untuk mendownload si Geekbench 6 ini. Begitu pula sebenarnya dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, gue juga nggak bisa download karena memang di sini gue menggunakan akun Apple ID yang baru. Ya, jadi kalau misalnya kalian dulu belum pernah menggunakan iPhone dan baru menggunakan iPhone sekarang, artinya kan kalian baru membuat Apple ID atau identitas Apple kalian gitu ya, atau email Apple kalian. Nah, kalau kalian emailnya masih email baru, dia tidak akan bisa untuk download aplikasi-aplikasi terbaru. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita menggunakan email iCloud yang lama. Nah, artinya di sini kalau misalnya kalian sudah pernah punya iPhone sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan iOS 12, kalian bisa gunakan akun iCloud tersebut untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang terbaru seperti sekarang. Tapi versi aplikasinya nanti akan mengikuti aplikasi yang versi terakhir kali di-download, yaitu versi 12.5.7. Nah, kalau untuk Geekbench, karena gue sebelumnya nggak pernah download sama sekali, jadinya dia nanti notifikasinya tetap sama aja gitu ya, tetap tidak bisa untuk di download.
Jadi dia hanya bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang sudah pernah kita download sebelumnya di handphone kita yang lama. Nah, tapi untuk Geekbench ini di sini gue sedikit aja ngasih lihat ke kalian berapa sih skor Geekbench-nya untuk iPhone 6 di tahun 2014 khususnya. Ini gue ambil dari YouTube reviewer luar negeri ya. Kalian bisa lihat Geekbench-nya seperti itu nilainya. Nah, sekarang gue mau coba ngasih tahu untuk menginstal aplikasi-aplikasi lain yang sudah pernah gue download sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya seperti Instagram ataupun YouTube. Ya, nanti kita akan coba. Gue di sini akan coba dulu untuk mencari aplikasi Instagram. Nah, kalian bisa lihat require-nya memang minimumnya sama, yaitu iOS 15 or later. Tapi untuk lambang downloadnya, nah ini berbeda. Dan ini ada notifikasinya download an older version of this app. Artinya gue bisa mendownload versi lama dari Instagram, yang mana gue pernah mendownload Instagram ini di akun iCloud gue yang lama pada saat gue masih menggunakan iOS 12 dulu. Entah 2 tahun atau 3 tahun ke belakang gitu ya. Oke, sekarang kita bisa lihat hasil downloadnya sudah selesai. Sekarang kita coba buka aplikasinya. Apakah bisa dan berjalan normal di iPhone 6 yang notabene-nya sebenarnya tidak support ya untuk Instagram versi terbaru, dan ternyata masih support. Nah, tapi sekali lagi ini adalah versi iOS 12.5.7 ya. Jadi kita hanya bisa mendownload versi yang terdahulu. Kemudian untuk kamera, ini sebenarnya untuk pencahayaan yang cukup kameranya masih oke banget. Nanti gue akan coba bandingin sedikit ya dengan kamera dari iPhone 11, yang mana iPhone 11 juga sebenarnya nggak baru-baru banget ya, iPhone keluaran 2018, tapi hasil kameranya masih bisa diadu lah. Walaupun di sini gue cukup kesulitan untuk mendapatkan fokus ya, karena memang kamera iPhone di era tahun 2014-an memang belum begitu mengenal fokus yang cepat gitu. Jadi agak sedikit butuh kesabaran ketika kita ingin mengambil foto dengan fokus yang baik gitu ya. Nah, sekarang gue mau coba bandingin untuk hasil foto dari iPhone 11 dan juga iPhone 6. Kalian bisa lihat perbedaannya, ya memang kelihatan sih ya perbedaan yang cukup signifikan, tapi masih oke lah untuk digunakan di era sekarang seperti itu. Oke, kemudian berikutnya kita cek dari sisi video. Nah, dari sisi video ini juga masih support 1080p ya kalau nggak salah, 1080p 60 fps atau 30 fps, gue lupa. Nanti coba gue cek lagi ya lebih detail, tapi yang jelas videonya juga masih lumayan. Oke, berikut ini adalah contoh video dari iPhone 6. Kalian bisa dengar langsung suara yang dihasilkan dari videonya. Ini kondisi cahaya terang sebenarnya, jadi kalian bisa langsung nilai ya. Untuk stabilisasi ini masih kurang menurut gue ya, masih agak goyang karena memang di tahun 2014 kayaknya sistem stabilisasi masih belum ada gitu. Nah, ini untuk kualitas videonya bisa dinilai baik dari sisi gambarnya ataupun dari sisi audionya. Kesimpulan dari video ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan ketika kalian ingin membeli iPhone 6 di tahun 2024. Kelebihannya sudah disebutin tadi, ada desain yang ikonik, ada performa yang masih cukup mumpuni, dan juga kualitas kamera yang layak. Namun kekurangannya ini cukup fatal, yaitu dari sisi baterai yang hanya 1400 mAh dan juga keterbatasan dalam hal pembaruan sistem operasi. Kemudian, apakah iPhone 6 ini masih layak dipakai di era modern? Jawabannya mungkin tidak ya. Bagi yang ingin mencari pengalaman nostalgia, mungkin oke-oke saja. Tapi untuk digunakan secara reguler, secara prime, ini sudah ketinggalan zaman. Karena memang umurnya juga sudah 10 tahun. Oke, mungkin itu aja video yang bisa gue sajikan hari ini tentang ulasan iPhone 6 di era modern, khususnya di tahun 2024. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman Anda dengan iPhone 6 di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti channel ini. See ya!